Halo, selamat datang. Buat yang belum tahu, kenalin, aku Elsa, lulusan Biologi ITS, dan saat ini sedang magang di Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Oke, langsung aja. Di video ini, aku mau cerita tentang pengalaman ikut simposium pertamaku sebagai presenter. Sebelumnya, simposium itu apa sih? Jadi, simposium menurut KBBI yaitu pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Aku ikutan International Symposium of Marine and Fisheries keempat yang diadakan oleh Universitas Hasanuddin. Tema dari simposium ini yaitu The Acceleration of Marine and Fisheries Resource Management to Achieve SDGs in COVID-19 Pandemic Era. Bisa dibilang acaranya terdiri dari sesi pagi dan sesi siang, di mana sesi pagi ada invited speaker dari berbagai negara dan berbagai topik mengenai kelautan dan perikanan, di mana salah satunya ada yang menarik perhatianku nih. Ada Professor of Marine Biology, Profesor James Bell dari Victoria University of Wellington, New Zealand, di mana beliau ini membahas mengenai spons. Nah, topik ini juga yang pernah aku kerjain sebelumnya. Beliau berbicara tentang spons, si hewan laut yang paling sederhana ini, mulai dari perannya dalam ekosistem, serta ketahanannya terhadap suatu kondisi seperti suhu yang tinggi dan pH yang asam. Ketahanannya ini bisa membuat beberapa terumbu karang mungkin mulai beralih ke terumbu sponge, di mana hal tersebut bisa dibilang kurang baik karena nanti kompleksitas terumbu karang akan menurun karena karang akan berkompetisi dengan sponge, sehingga ikan-ikan yang lain yang biasanya hidup di antara karang-karang juga akan menurun. Aku senang banget juga di simposium ini aku bisa diskusi sama profesornya. Aku tanya tentang apakah mungkin mengurangi populasi sponge secara fisik, maksudnya kita ambilin gitu. Terus profesornya bilang, ya good question about sponge control gitu. Tapi hal tersebut bisa, tetapi nggak akan efektif kalau kalau lingkungan stresnya itu tidak dikurangi juga gitu. Oh ya, oke, I got it. Terus aku memperkenalkan diri dan aku dapat direct message dari profesornya. Thanks for your question, nice to meet you. Terus aku balas, yes, I'm very happy to meet you too in this opportunity, Dr. James. Nice. Jadinya laptop di meja dan aku di kursi. Sekarang akhirnya aku duduk di bawah dan laptop di kursi. Satu hal yang sangat disayangkan adalah aku udah nyiapin buat merekam ketika aku presentasi, tapi ternyata aku salah lihat jadwal. Jadi di jadwal aku presentasi jam 2, ternyata jam 1 udah mulai. Dan aku baru lihat kalau itu jam 2 waktu Indonesia Tengah, sedangkan aku di waktu Indonesia Barat. Jadi untungnya aku udah kerudungan waktu itu dan udah siap juga slide-nya. Jadi langsung jelasin tanpa merekam akhirnya, jadi aku nggak punya rekamannya. Tapi aku bakal jelasin sedikit aku presentasi tentang apa di sini. Aku presentasi tentang komposisi bentik terumbu karang dan pengaruhnya terhadap komunitas ikan di Kepulauan Buton. Nah, kita tahu bahwa terumbu karang memberikan habitat terhadap berbagai macam kehidupan laut. Tapi saat ini keadaan terumbu karang terancam sehingga penutupannya menurun dan mungkin strukturnya berubah seperti banyak didominasi oleh pecahan karang, alga, sponge, atau yang lainnya. Nah, perubahan struktur terumbu karang ini bisa berdampak ke komunitas ikan yang biasanya hidup di terumbu karang. Di Kepulauan Buton, sektor perikanan merupakan salah satu komoditas utama. Tapi di sana masih ada kasus penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan sehingga bisa merusak terumbu karang. Maka tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui variasi komposisi bentik dan interaksinya dengan komunitas ikan di Kepulauan Buton. Secara garis besar,
Komposisi terumbu karang di Buton terdiri dari karang dan karang mati dengan alga di tahun 2016 hingga tahun 2018. Tetapi terlihat yang titik warna hijau ini yaitu pada tahun 2018, kondisinya cukup bervariasi seperti terdiri dari terumbu karang dengan pecahan karang maupun pasir. Nah, variasi tersebut ternyata berkorelasi sama keanekaragaman ikan dan ikan pemakan karang. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kondisi terumbu di Kepulauan Buton cukup baik karena masih didominasi oleh karang. Namun, sedikit ada perubahan yang terjadi ternyata berdampak terhadap komunitas ikan, sehingga kondisi habitatnya perlu terus dijaga untuk memperkuat sektor perikanan di Kepulauan Buton. Sekian, itu dia apa yang aku tulis dan apa yang aku presentasikan. Tapi sangat disayangkan waktu aku presentasi itu nggak ada yang tanya. Jadi kayak kurang aktif gitu loh, nggak ada sesi diskusi atau feedback apa dari yang aku presentasikan. Aku jadi penasaran gimana kalau konferensi secara offline, karena aku belum pernah kan, dan aku merasa kayak kurang interaktif aja di simposium ini gitu. Oke, sekian aja video yang cukup panjang ini. Semoga bisa memberikan insight atau pandangan dari sudut pandangku tentang ini buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.